أكبر ولله Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Aid pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, khatib mengajak kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, bahkan dalam keadaan sesulit apapun, kita tetap istiqomah melaksanakan segenap perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Sidang jamaah Aidul Adha rahimakumullah. Kemarin pada tanggal 9 Zulhijjah, saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji berkumpul di padang Arafah untuk melakukan salah satu rukun haji, yaitu wukuf atau berdiam di padang Arafah. Ini merupakan puncak dari ibadah haji itu sendiri, dan kita mendoakan pada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji yang mabrur. Dan kemudian tentunya kita selalu berniat, berdoa dan berusaha agar kita juga menjadi bahagian dari hamba-hamba Allah yang kemudian dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah, baik kita umat Islam yang berada di kampung halaman maupun umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Aidul Adha dengan menyembelih hewan kurban sebagai wujud pengorbanan dan ketaatan kita kepada Allah. Hari raya Aidul Adha juga sebagai momentum memperingati kisah ketauladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Aid rahimakumullah, hari raya Aidul Adha yang kita peringati setiap tahunnya telah memberikan pesan dan pelajaran yang sangat dalam untuk kita semuanya, khususnya dalam kaitan mengenang tokoh-tokoh yang terkait dengan peristiwa pengorbanan itu sendiri, yaitu Ibrahim alaihissalam, kemudian istrinya Siti Hajar, serta anak mereka Ismail. Keluarga Ibrahim adalah merupakan suri tauladan yang patut kita contoh di dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabadikan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Aidul Adha rahimakumullah. Ada beberapa ciri atau profil generasi Ibrahim yang harus kita tanamkan di dalam diri kita dan juga kepada generasi-generasi anak-anak kita yang akan menggantikan kita nanti di masa yang akan datang. Yang pertama, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri atau profil generasi Ibrahim yang memang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi suri tauladan di dalam kehidupan kita, sehingga insyaallah ini akan memberikan kebaikan kepada kita, khususnya kepada keluarga kita yang nantinya tentu kita berharap kita akan dikumpulkan kembali nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sidang jamaah Aidul Adha rahimakumullah, kritis dalam mencari dan menerima kebenaran. Generasi Ibrahim adalah generasi yang cerdas. Generasi Ibrahim adalah generasi yang pandai memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan kemudian mana pula yang haram. Kemudian tidak mencampurkan antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 42, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu padahal kamu mengetahuinya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan dan ketaatan Ibrahim kepada Allah tidaklah diragukan lagi.
Karena kunci beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua, patuh dan taat atas perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam bukan saja menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah ketika beliau diangkat menjadi nabi, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam semenjak muda, semenjak remaja, beliau sangat taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, sidang jamaah Idul Adha, ciri daripada atau profil generasi Ibrahim, bersyukur terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Syukur berarti kita pandai memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat harta dan lain sebagainya. Dan kita meyakini dengan hakul yakin bahwa apa yang hari ini kita miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan inilah yang harus kita kedepankan agar kita terhindar dari sifat sombong, sifat angkuh, sifat kikir, apalagi sifat kufur terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita terkait dengan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita di dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah mengatakan, barang siapa bagi kalian yang bersyukur atas nikmat yang telah Aku berikan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas apa yang telah Aku anugerahkan kepada kalian, maka Aku akan tambah lagi. Tapi ingat, wala in kafartum, apabila kalian ingkar terhadap nikmat yang Aku berikan, Allah ingat, Allah akan menunggu kita. Allah akan menurunkan azabnya yang amat pedih. Nah, oleh karena itu, sidang jemaah rahmati Allah, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Tentu wujud syukur yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sabar dalam menghadapi cobaan. Sabar dalam menghadapi cobaan berarti kita memiliki kemampuan untuk menahan diri dari putus asa, berkeluh kesah atau melakukan perbuatan yang dilarang saat kita menghadapi kesulitan. Tidak kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala kita menghalalkan segala cara. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di dalam keseharian, apakah dalam hal ekonomi, dalam hal keluarga, anak dan lain sebagainya, maka ketika timbul problema di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, maka perbanyaklah bersabar. Perbanyaklah kita bermunajat kepada Allah. Perbanyaklah kita memohon jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian yang kelima, jemaah Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang luas. Memiliki ilmu yang luas membantu manusia untuk memahami dan menunaikan kewajiban agama. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang luas ini bukan hanya dalam konteks ilmu agama semata, tapi ilmu pengetahuan yang lainnya. Dan ini sangat dibutuhkan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kondisi hari ini, kondisi di mana mata atau pekerjaan sangat luar biasa sulit untuk didapatkan, maka dibutuhkan ilmu pengetahuan. Tidak mesti seseorang itu harus menjadi ASN, menjadi PNS dan lain sebagainya. Tapi dengan ilmu ini, maka insya Allah orang akan meningkat kesejahteraannya,
kemudian bisa menciptakan inovasi-inovasi lainnya untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi. Mencontohkan kepada kita bagaimana beliau mempersiapkan anaknya menjadi anak yang soleh, mempersiapkan anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus tetap bersemangat, sabar dan bersungguh-sungguh mempersiapkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, kemudian berbuat baik kepada orang lain. Sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, ada beberapa cara untuk mempersiapkan anak-anak kita ini agar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat dan berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus menjadi contoh tauladan kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Sebagai contoh misalnya, kita memerintahkan anak-anak kita untuk sholat, untuk mendirikan sholat, maka kita sebagai orang tua yang memerintahkan anak-anak kita itu, kita jangan tinggalkan sholat. Kinilah kabarnya, anaknya disuruh sholat malah dimarah, bahkan dipukul, tapi ayahnya lalai tidak sholat, lalai di warung kopi, mohon maaf lalai dengan batu domino, mohon maaf lalai dengan kartu truf dan lain-lain. Dan itu dilihat, dicontoh oleh anak kita. Kita menyuruh anak-anak kita untuk berbuat kebaikan, tapi kita lalai dengan kemaksiatan. Kita melarang anak-anak kita untuk tidak bermain judi online, tapi kita sendiri 1 kali 24 jam mungkin, na'udzubillah, masih suka dengan judi online. Dan ini menjadi fenomena yang sangat luar biasa jemaah. Dari catatan Mahkamah Syariah Tapak Tuan, dari 200 lebih kasus perceraian, gugat cerai dan lain sebagainya, terutama pasah oleh seorang istri kepada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memberikan makanan dari harta yang halal. Kita berikan makanan kepada anak-anak kita di rumah, istri kita di rumah, keluarga kita di rumah adalah dari harta yang halal. Jangan sembarangan jemaah rahmati Allah. Maka tidak salah ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, ada anak yang tak mau patuh kepada orang tuanya. Bisa jadi hal itu karena kita mensuplai makanan dari harta yang tidak halal, daging dan darah yang tumbuh di dalam tubuh mereka berasal dari yang halal. Maka wajar ketika mereka mungkin tidak patuh kepada kita, mungkin mereka naudzubillah durhaka kepada orang tua. Jangan salahkan awalnya dulu si anak, tapi introspeksi, koreksi diri kita. Bisa jadi karena kita mereka seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanamkan ketauhidan yang menyeluruh atau syamil kepada anak-anak kita. Tanamkan ketauhidan kepada anak-anak kita. Jangan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang di dalam mencurahkan kasih sayang kita kepada anak-anak salah dalam pelaksanaan. Hari ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, HP Android itu sangat luar biasa dampaknya. Berdampak sangat buruk di dalam perilaku si anak. Jadi apabila kita menginginkan anak-anak generasi kita ke depan menjadi generasi-generasi emas, generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang patuh pada Allah dan juga berbakti kepada kita orang tuanya. Kemudian selanjutnya, biasakan berdiskusi.
kita ajak berbicara anak-anak kita itu, agar mereka bisa menyampaikan pendapat di dalam pikirannya. Lihat Ibrahim, contoh Ibrahim alaihissalam, ketika dia diperintahkan dalam mimpinya oleh Allah untuk menyembelih anaknya, apakah kemudian Ibrahim secara sewenang-wenang selaku seorang tua datang kepada anaknya, kemudian langsung mengeksekusi? Tidak. 3 kali jemaah rahmatullah di dalam riwayat Ibrahim dimimpikan, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak. Kemudian dipanggil anaknya dengan kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Sini. Ada apa ya? Kemudian diceritakan. Apa jawaban si anak? Wahai ayahku, ya abati, kalau itu memang perintah Allah, maka lakukanlah. Kerjakanlah olehmu, wahai ayahku. Ikhlas, dua-duanya ikhlas. Ada komunikasi di situ jemaah rahmati Allah. Ada diskusi di sini. Ketika ada persoalan jemaah rahmati Allah terhadap anak kita, ajak dia berbicara, ajak dia diskusi. Ayo, ada apa anak? Ada permasalahan apa? Apakah di sekolah ataukah di tempat dia kuliah? Jangan hanya dia pendam sendiri, akhirnya dia akan mengambil jalan sesuai dengan menurut dia baik. Anak-anak hari ini terjebak dengan narkoba, anak-anak hari ini terjebak dengan free sex. Salah satunya adalah tidak ada komunikasi dengan orang tua. Selalu mendoakan anak-anak kita itu dengan doa-doa yang terbaik. Berbicaralah dengan anak-anak kita itu dengan kata-kata yang baik. Karena Ali mengatakan ucapan orang tua itu adalah doa. Ali mengatakan sekali lagi, ucapan orang tua adalah doa untuk anak. Maka katakanlah kalimat-kalimat yang baik kepada anak kita. Jangan kita mencawi anak kita, jangan kita carut anak kita, jangan kita kata-katai anak kita dengan kalimat-kalimat, dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, karena itu doa jemaah. Apalagi yang mengucapkannya itu adalah orang tuanya sendiri. Nah, oleh karena itu sidang jemaah Aidul Adha rahimahullah, di momentum Aidul Adha tahun 1446 Hijriah ini, mari kita lakukan hijrah, kita lakukan perubahan terhadap keluarga kita. Di internal terkecil dulu, di lingkungan terkecil yaitu keluarga, kita lakukan perubahan, terutama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ajak, kita bersama-sama. Jangan kita menginginkan yang hanya masuk ke dalam surga itu adalah orang tuanya, tapi anaknya dibiarkan. Kita tentu tidak menginginkan jemaah rahmati Allah ada salah seorang dari anggota keluarga kita nanti naudzubillah disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu bukan harapan kita. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sangat jelas bagi kita bahwa demikian idealnya generasi dari gambaran dari generasi Ibrahim. Dan apabila kita menilai generasi kita pada masa sekarang ini, tentu terasa betul kesedihan. Namun kita tidak perlu pesimis, kita tidak perlu putus asa. Selama kita masih mau berusaha dengan maksimal untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya di dalam kehidupan kita di atas permukaan bumi. Sidang jemaah Idul Adha rahimahullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya mengakhiri daripada khutbah pada pagi hari ini,
Marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan sekali lagi kekuatan kepada kita dan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma antas samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini kami bersimpuh, hari ini kami berkumpul datang mengetuk pintu ampunan. Ya Allah, di hari yang penuh dengan keberkahan ini kami hadir bersimpuh dengan peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang hina-hina ini. Ya Allah yang Maha Pemurah, Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan dan khilaf kami, ampunilah segala kelalaian kami selama ini yang membuat kami jauh dari-Mu, Ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jikalau Engkau menutup pintu-pintu ampunan-Mu itu, maka kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan selain daripada ampunan-Mu. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan keikhlasan kepada kami untuk berkhidmat dan melayani orang tua kami yang masih Engkau titipkan kepada kami di sisa-sisa usia mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami semenjak kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lapangkanlah kubur kedua orang tua kami yang telah kembali, yang telah pulang kepadamu ya Allah. Berikanlah mereka tempat yang terbaik, berikanlah mereka tempat yang Engkau ridai di dalam surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, begitu sombong dan angkuhnya kami kepada kedua orang tua kami, padahal sebab mereka lah kami bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang terpandang, padahal sebab perjuangan dan pengorbanan mereka lah kami bisa seperti ini. Muliakanlah orang tua kami ya Allah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami titip anak-anak kami ya Allah kepadamu. Jadikanlah anak-anak kami itu anak-anak yang soleh sebagaimana solehnya anak Ibrahim Ismail. Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim. علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, dalam momen ini pun kami secara pribadi dan keluarga mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan, dan kemudian mari kita saling meminta maaf dan memaafkan. Akhirnya ini yang dapat kami sampaikan dalam khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.